Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa tsabbit lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul hadiyata asyrata wa thaniyata asyrata. As-sifatu bermula ini sifat, al-hadiyata asyrata wa thaniyata asyrata, yang ke-11 dan ke-12. As-sifatu bermula ini sifat, al-hadiyata asyrata yang ke-11 wa thaniyata asyrata yang ke-12, min sifatihi ta'ala, dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Sifat yang ke-11 dan ke-12 dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. As-sam'u wal basaru, yaitu sifat sama' dan basar. Sama' artinya mendengar, basar artinya melihat. Sifat sama' dan basar. Wahuma, adapun keduanya, yakni sifat sama' dan basar. Wahuma, adapun keduanya, sifatani, yaitu kedua sifat. Sifatani, yaitu dua sifat. Adapun keduanya, sifatani, yaitu dua sifat, qa'imatani, yang berdiri keduanya, qa'imatani, yang berdiri keduanya, bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Bidzatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Yata'allaqani bikulli mawjudin. Yata'allaqani, yang keduanya itu berta'alluq. Yang keduanya itu berta'alluq atau memiliki kaitan atau terkait. Yata'allaqani, yang keduanya itu terkait, bikulli mawjudin, dengan sesuatu yang ada. Bikulli mawjudin, dengan sesuatu yang ada. Ai, yang dimaksud, yang kashifu bihima kulla mawjudin wajiban kana au jaizan. Yang kashifu, tersingkap. Yang dimaksud adalah tersingkap bihima, dengan keduanya, dengan sifat sama' dan basar, menjadi tersingkap kulla mawjudin, akan sesuatu yang ada. Kulla mawjudin, akan sesuatu yang ada, wajiban kana au jaizan, baik yang adanya itu wajib atau jaiz. Baik yang adanya itu wajib atau jaiz. Fas-sam'u wal basaru yata'allaqani bidzatihi ta'ala wa sifatihi. Dan maka adapun sifat sama' dan basar, maka adapun sifat sama' dan basar itu yata'allaqani, keduanya berkaitan, keduanya terkait. Yata'allaqani, keduanya terkait, bidzatihi ta'ala wa sifatihi, dengan zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah.
sifat sama dan sifat basar kaitannya ya terhadap sesuatu yang ada, maka dari itu sifat sama dan basar terkait dengan zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Sifat punya kaitan dengan sifat. Yakni anna dzatahu ta'ala, bahwa zatnya Allah Ta'ala, wa sifatahu dan sifatnya Allah Ta'ala, bahwa zatnya Allah dan sifatnya Allah Ta'ala munkashifatun, itu tersingkap, lahu Ta'ala bagi Allah, artinya tersingkap, terbuka dengan jelas ya. Tersingkap bagi Allah Ta'ala bisam'ihi wa basarihi, dengan sifat sama'nya Allah dan basarnya Allah. Ziyadatan, sebagai tambahan, al-inkishafi bi'ilmihi, sebagai tambahan atas tersingkapnya bi'ilmihi, dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Ini agak menjelimet sedikit, tapi insyaallah mudah-mudahan masih paham. Jadi sifat yang ke-11 dan ke-12 dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang wajib, yang 20 itu adalah sifat sama' dan basar. Yang keduanya itu sama' dan basar adalah kedua sifat yang melekat pada zatnya Allah ya. Jadi kedua sifat itu melekat pada zatnya Allah Ta'ala ya, ta'allaq. Yang keduanya sifat sama' dan basar terkait dengan segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang wujud, baik itu dinisbatkan kepada zatnya Allah dan sifatnya Allah, atau dinisbatkan kepada makhluk. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang ada, enggak lepas dari kaitan sama' dan basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita adalah makhluk yang Allah ciptakan, yang mawjud, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Berarti kita sesuatu yang ada. Ketika kita adalah sesuatu yang ada, maka diri kita tidak akan bisa terlepas ya, sekali lagi, diri kita tidak akan bisa terlepas dari kaitannya ya, tidak akan bisa terlepas dari kaitannya sama' dan basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni yang kashifu bihi ma kullu mawjud, yakni menjadi tersingkap, jelas adanya dengan sifat sama' dan basarnya Allah Ta'ala. Allah menjadi jelas, jelas, nyata ya, terbuka seluruhnya, menjadi terbuka seluruhnya, tersingkap seluruhnya ya, sudah gamblang seperti itu dengan sifat sama' dan basarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat sama' dan basar itu karena tadi kaitannya kepada sesuatu yang wujud, kepada sesuatu yang ada, maka karena zatnya Allah itu wujud dan sifat-sifatnya Allah pun juga wujud, maka tidak lepas juga sifat sama' dan basar itu memiliki kaitan dengan zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat sama' dan sifat basar adalah sifatnya Allah ya.
dengan sifat sama basarnya Allah menjadi terbuka, tersingkap, menjadi gamblang, jelas zatnya Allah dan sifatnya Allah Ta'ala. Jadi Allah bisa mengetahui secara gamblang akan sifatnya Allah itu sendiri, akan zatnya dia sendiri dengan sifat sama dan basarnya. Bisa dipahami? Nah, ulang lagi. Allah dengan berbagai macam sifat kesempurnaannya bisa terlihat jelas, terlihat gamblang, terbuka secara nyata dan jelas bagi Allah Ta'ala, ya, terbuka dengan jelas, dengan nyata. Itu mampu terbukanya dengan nyata tersebut, tersingkap secara gamblang tersebut dengan sifat sama dan basar yang dimilikinya. Jadi pahami ya? Yakni bahwasanya zatnya Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala itu menjadi tersingkap bagi Allah Ta'ala bisam'ihi wa basarihi, dengan sifat sama dan basarnya Allah ziyadatan, sebagai tambahan, sebagai tambahan alal inkishafi bi'ilmih, ya, atas keterbukaannya, atas tersingkapnya dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Jadi ada tiga sifat Allah, ilmu, sama, dan basar, yang membuat inkishaf, terbuka semuanya, gamblang secara keseluruhannya, ya, baik yang ada pada zatnya itu sendiri, pada sifat-sifatnya sendiri, atau pada yang lainnya. Dengan ilmunya Allah, sama'nya Allah, basarnya Allah menjadi tersingkap, yaitu seluruhnya. Beda dengan kita. Kita makhluk bisa mendengar, kita makhluk bisa melihat, tapi mendengarnya kita, melihatnya kita tidak mampu menyingkap. Paham gak tuh bahasa menyingkap? Paham ya? Tidak mampu menyingkap, membuka secara keseluruhan zat kita sendiri. Ulangi lagi, kita mendengar, kita melihat, tapi mendengarnya kita, melihatnya kita tidak mampu menyingkap zat kita sendiri. Contoh kecil, kita semua punya rambut di kepala kita. Kita nggak tahu berapa jumlah rambut kita. Bahkan kita tidak pernah melihat langsung bagaimana bentuk rambut kita. Bisa dipahami? Kita kan tahu rambut kita karena ada alat, karena ada bantuan alat seperti cermin dan lain sebagainya, sehingga kita bisa tahu bentuk rambut kita kayak begini, ya. Tanpa alat nggak akan tahu kita. Dari kita hidup sampai kita mati, kita nggak akan tahu bagaimana bentuk rambut kita jika tanpa ada alat. Dari situ saja kelemahan kita sudah terbukti nyata. Bisa dipahami ya? Gak usah berbicara di luar diri kita, gak usah berbicara nanti ini ke depan begini. Dipatahkan dengan adanya pemahaman ini. Bisa dipahami? Untuk melihat diri kita sendiri aja kita gak mampu. Ya, itu yang zahir, rambut kita, tubuh kita, belum yang di batin kita.
bagaimana hati kita, kita nggak tahu. Padahal menyatu dengan diri kita, padahal nempel sama diri kita, tapi kita nggak tahu. Coba, apakah itu bukan suatu bukti kelemahan kita? Apakah itu bukan suatu tanda kita nggak bisa punya daya upaya apa-apa? Apa yang kita mau sombongkan? Dengan demikian, adanya apa yang kita ingin sombongkan? Kemampuan kita, ilmu yang kita miliki. Sebesar apa ilmu yang kita miliki? Sehebat apa kemampuan yang kita bisa? Tetap pada saatnya semua bergantung dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi, penglihatannya Allah, sama'nya, basarnya Allah, sama'nya Allah itu mampu menyingkap. Artinya menyingkap itu terbuka dengan jelas, satu persatu secara detail, ya, jadi tahu, terlihat dan terdengar semuanya. Apa yang tersingkap? Zatnya dia sendiri, zatnya Allah sendiri, dan sifat-sifatnya Allah itu sendiri. Kalau pada dirinya sendiri saja dia tahu, apalagi terhadap yang lainnya. Begitu kabarnya. Bisa difahami kira-kira? Baru masuk. Wa Zaidun wa Amrun wal Haitu yasma'u Allah ta'ala dhawatiha wa yubsiruha. Wa Zaidun, adapun Zaid, wa Amrun, Amr, wal Ha'id, dan tembok. Tahu tembok? Dinding, ya. Si Amr dan dinding. Yasma'ullaha ta'ala zawatiha, Allah mampu mendengar zat-zatnya. Wa yubsiruha, dan melihat zat-zatnya. Wa yasma'u sawta sahibis sawti, dan Allah mampu mendengar suara sahibis sawt, pemilik suara. Allah mampu mendengar suaranya pemilik suara, suara yang keluar dari sumber suara. Wa yubsiruhu ay sawt, dan ajibnya Allah mampu melihat itu suara. Wa yubsiruhu ay sawt, Allah mampu melihat suara itu. Ada dua hal yang unik di kitab ini ditampilkan, dimunculkan. Yang pertama, dikatakan bahwasanya Allah mampu mendengar, sekali lagi mendengar bentuk sesuatu. Bisa dipahami kan? Di sini di kitab kita dikasih gambaran tembok, tahu tembok, dinding. Allah bisa dengar tuh dinding. Bayangin. Akal kita nggak sampai mikirin gimana caranya dan apa yang didengar dari dinding tersebut. Karena biasanya kalau mendengar itu, yang didengar itu adalah suara. Kalau yang dilihat itu bentuk, kan begitu ya. Ini menurut akal manusia nggak masuk akal. Ini udah di luar logika, nggak masuk akal. Udah di luar logika. Masa itu tembok didengar,
Masa suara dilihat begitu? Udah nggak masuk akal. Tapi ternyata baru-baru ini ditemukan ada sebuah gangguan saraf manusia, ya, penyakit gangguan saraf, dan di dunia cuma sekitar ada kurang lebih 4% yang mengalami gangguan tersebut. Nama penyakitnya kalau nggak salah apa ya? Ya Allah lupa. Synesthesia nama penyakitnya. Nama penyakitnya synesthesia. Dia mampu melihat suara. Suara itu jadi tergantung penyakit dari gangguan sarafnya itu. Ada yang mampu melihat suara musik, semisalnya yang dia lihat warna. Begitu. Musik ini, oh ini warnanya biru. Dengerin musik nih, yaitu musik lagi main, yang dilihat warna. Begitu. Ya. Kalau kata kita, oh sakti itu orang. Bukan sakti itu penyakit. Sakti itu penyakit. Sakti itu orang. Bisa melihat suara. Penyakit. Begitu. Synesthesia namanya. Ya. Synesthesia. Dan itu sedikit tadi. Dan ketika seseorang tadi misalnya itu dia bisa dengar suara nih, dia dengar suara, dengan suara yang keluar dia bisa lihat warnanya. Ya, dia bisa lihat itu suara berbentuk warna. Gitu ya. Dan ketika seseorang hanya bisa melihat warna, cuma warna doang yang dilihat. Nggak bisa bentuk yang lainnya. Seperti itu. Ternyata yang tadi kita katakan Allah bisa mendengar bentuk, bisa melihat suara, bisa terjadi pada manusia. Seperti itu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pastinya lebih sempurna dari itu semuanya. Bisa dipahami gak?